Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang man tusalli alaihimul malaikah wa man tal'anuhum, kitabnya Syekh Fadil Ilahi Zahir, orang-orang yang didoakan malaikat dan orang-orang yang dilaknat malaikat. Kita sudah sampai kepada kelompok orang-orang berikutnya, yaitu kelompok orang-orang yang beruntung didoakan oleh para malaikat. Itu adalah orang-orang yang berada di shaf depan ketika sholat jamaah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Rawahu Ibnu Hibban. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada shaf pertama dalam salat jamaah. Ada riwayat lain, dan kepada shaf kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dan para malaikatnya bersalawat pada shaf pertama, shaf kedua, dan kepada orang-orang yang berada di shaf berikutnya. Sesungguhnya kalau kita melihat hadis ini, bahwa shaf yang pertama itu menjadi rebutan. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan seandainya ada undian untuk bisa dapat shaf di depan itu berundi ya. Tapi kemudian kita lihat di masjid-masjid, di sholat-sholat wajib yang mestinya mereka kemudian datang untuk melaksanakan sholat ketika azan dikumandangkan secara umum itu, yang tidak berhalangan karena safar, sakit dan sebagainya, maka sesungguhnya dia harus datang ke masjid itu. Tapi jumlah jamaahnya kadang-kadang kita lihat sedikit sekali. Jadi tidak sampai satu shaf malah. Malah yang lebih parah itu muadzimnya itu, yang qomat yaitu, yang imam nunggu jamaahnya itu parah ya. Jadi ini memang hal yang cukup memprihatinkan, bahwa disampaikan beberapa waktu tentang keutamaan sholat berjamaah itu menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Nah, tentu dalam hal ini akan bagus misalnya kalau model masjid itu memang agak melebar gitu ya, sehingga kemudian shaf awal itu bisa ditampung. Dan nanti bisa dibahas tentang etika sholat berjamaah. Jadi ini sederhana tapi bisa kita lakukan. Siapapun yang kemudian mau melaksanakan sholat jamaah, silakan kemudian berebut di shaf depan itu. Tapi kadangkala memang ada juga aturan yang kemudian kita pahami, bahwa orang-orang yang di belakang imam itu adalah orang-orang yang memang termasuk yang lebih baik hafalannya, sehingga kemudian bisa menjaga keberadaan imam itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya berkaitan dengan itu juga, bahwa kelompok berikutnya adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang berada di shaf sebelah kanan ketika sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di shaf sebelah kanan. Jadi para sahabat itu suka di sebelah kanan imam. Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an takuna yaminihi yaqbilu biwajhi. Jika kami melaksanakan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sangat menyukai berada di sebelah kanan beliau, di mana beliau akan menghadap pada kami dengan wajahnya. Jadi hadis ini memberikan gambaran bahwa utama lagi shaf depan, kemudian di shaf sebelah kanan imam. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa sahabat itu lebih suka kemudian untuk mencari tempat di sebelah kanan imam, ya, karena mereka senang ketika Rasulullah SAW berbalik untuk melihat jamaah itu dan biasanya menghadap ke sebelah kanan. Dan jamaah berikutnya adalah doa para malaikat untuk orang-orang yang menyambungkan shaf. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambungkan shaf. Rawahu Ibnu Majah. Jadi kadang-kadang di dalam membentuk shaf itu ada kemudian shaf yang kosong. Nah, shaf yang kosong itu kemudian maka orang-orang yang kemudian datang ke situ untuk kemudian memenuhi atau kemudian menyempurnakan shaf yang kosong itu, maka dia kemudian dapat salawat dari para malaikat, doa agar diampuni dosanya dan kemudian diberikan kasih sayang. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu geraknya tidak boleh lebih dari 3 kali. Jadi jangan keburu-buru juga. Jadi melangkahnya 1, terus 2, kalau sudah cukup 2, kalau kemudian terus 3. Jangan kemudian jalan-jalan aja. Jadi ini orang-orang yang kemudian menyempurnakan shaf ini juga termasuk orang-orang yang disalawati atau kemudian didoakan oleh para malaikat. Tentu kemudian berikutnya adalah kelompok orang-orang yang mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah itu. Jadi Imam Bukhari itu meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jika seorang imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa yang ucapannya itu bertepatan sesuai dengan ucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Rawal Bukhari. Jadi tidak hanya sekedar kemudian didoakan oleh para malaikat, orang yang mengucapkan amin itu dia bertepatan sesuai dengan ucapan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Ini keempat kelompok ini memang ditujukan kepada orang-orang yang acik istiqomah dalam salat jamaah. Jadi tentu ini salah satu keutamaan orang yang salat berjamaah itu acik istiqomah, ya. Jadi 4 kelompok ini berkaitan dengan orang-orang yang sholat di shaf pertama, kemudian shaf yang kanan, lalu kemudian menyempurnakan shaf yang kosong di depannya, lalu kemudian orang-orang yang mengucapkan amin ketika imam sudah selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu. Jadi 4 kelompok yang didoakan oleh para malaikat dalam hadis-hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang kemudian menjadi jamaah
sikon, dia istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah itu. Setidaknya kita sudah memahami itu, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa memang orang-orang yang berjamaah itu banyak sekali keutamaannya dan sudah sering disampaikan tentang itu. Tetapi buat kita ada tambahan hikmah saja, ya, walaupun itu bukan merupakan tujuan, tapi bagian dari hikmah, bahwa ternyata keutamaan salat jamaah itu di samping memang pahalanya lebih besar daripada salat sendirian, lalu kemudian menunjukkan bahwa derajatnya nanti di hadapan Allah ketika dihisab itu akan jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang salat sendirian itu, dan tidak termasuk orang yang meninggalkan sunnah karena dia selalu melakukan salat jamaah. Juga secara efek kesehatan sudah jelas itu, walaupun itu bukan menjadi goal, tidak boleh, itu hanya hikmah saja. Jadi gerakan-gerakan sholat, kemudian berjalannya ke masjid dan sebagainya, termasuk diantaranya adalah membangun kebersamaan. Jamaah itu kan membangun kebersamaan, dan diantaranya ada hal yang kadang-kadang tidak diketahui, bahwa saat orang berinteraksi sendiri-sendiri ini ada sesuatu yang tidak baik pada dirinya, ada lemah, lesu, lelah, dan itu bisa kemudian bangkit lagi ketika itu bertemu dengan orang-orang dan dalam sholat jamaah itu. Jadi ini ada penelitian yang luar biasa bahwa membagi rasa lelah, membagi rasa bahagia itu bisa membangkitkan kemudian sesuatu yang baru, dan itu bisa diraih atau kemudian bisa dicapai kalau sedang berjamaah. Jadi kadang ada orang yang bilang sholat sendirian itu enak. Tidak juga, sholat sendirian itu untuk sholat-sholat sunnah, terutama yang laki-laki. Nah, orang-orang yang sholat berjamaah ini ketika kemudian melaksanakan sholat jamaah, apapun yang terjadi itu dibagi, saling membagi aura positifnya. Sehingga inilah kemudian bisa diambil hikmahnya bahwa orang-orang yang suka berjamaah itu akan mendapatkan aura positif dari sebelahnya, kanan dan kirinya. Dan itu tidak didapat kalau itu sholat sendirian. Nah, kalau kita juga memperhatikan yang 4 kelompok tadi, maka ini ada kaitannya dengan bahwa orang-orang yang sholat istiqomah itu, ajib gitu dalam jamaah itu, yang tadi itu yang disebutkan 4 kelompok yang didoakan oleh malaikat, maka itu adalah termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi di antara orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat jamaah di masjid itu. Itu bagian di antara orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan kita tahu bahwa ada dalam hadis qudsi itu riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ta'ala yaqulu inni la'ahim bi ahlil ardi 'adzaba fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu 'adzabi anhum." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku hendak menyiksa penghuni bumi, akan tetapi ketika aku menyaksikan orang-orang yang menyemarakkan rumah-rumahku, masjid itu, orang-orang yang saling menyayangi semata-mata karena aku, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahar, aku alihkan siksa dari mereka. Sehingga kemudian ada ulama hadis menyebutkan hadis ini adalah berbicara tentang peredam murka Allah. Jadi Allah sudah melihat kemaksiatan, kedurhakaan yang banyak di bumi ini, tetapi kemudian ketika menyaksikan 3 kelompok manusia ini, Allah kemudian alihkan itu. Karena rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari murkanya. Nah, orang-orang yang kemudian dilihat Allah ini, 3 kelompok inilah yang kemudian meredam murka Allah. Siapa? Yang pertama adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, jadi siapa orang-orang yang memakmurkan masjid itu? Adalah orang, dalam pemahaman itu ada 2 menurut
para ulama itu disebut pertama adalah orang yang membangun, memperkuat bangunan, memperbaiki bagian-bagian yang rusak dari masjid, memakmurkan masjid secara material, itu adalah orang yang pertama memakmurkan masjid. Jadi yang mikir masjid, yang membangun masjid, memperkuat masjid, memakmurkan masjid secara material itu adalah termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Dasarnya itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamakhas qutatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah sekalipun hanya sebesar sarang burung, maka Allah akan mendirikan sebuah rumah untuknya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi yang ikut membangun masjid, seberapapun yang dia pakai berikan, misalnya satu semen sak 2 sak misalnya, semen 3 sak, seberapapun yang dia berikan kepada masjid itu akan menjadi bagian yang termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian orang-orang yang memakmurkan masjid itu juga adalah orang yang mendirikan salat jamaah secara rutin, juga kegiatan-kegiatan ibadah di masjid dalam rangka taqarrub kepada masjid, ya, kepada Allah, dan dia dilakukan di masjid, di rumah Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Jadi kalau seperti itu, orang yang meredam murka Allah itu adalah orang-orang yang masih ada yang mikir masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Jadi mungkin mafhum mukhalafahnya ya tidak usah di. Jadi ada orang yang mestinya dia ngurus masjid kok enggak ngurus masjid. Dia bisa bantu masjid tapi kok dia tidak bantu. Itu justru menjadi pemantik murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati memang. Sehingga kemudian saya selalu menyampaikan ini berulang-ulang bahwa imam itu kan mengingatkan sufufakum, safnya diluruskan. Jadi supaya kaki ketemu kaki, itu kan salah satu di antara hikmahnya adalah supaya hatinya orang-orang beriman itu bersatu. Tapi kadang-kadang kan gagal gitu ya, gagal. Sehingga kemudian makna untuk bersatu itu tidak ada. Malah tidak lagi ngurus masjid, lari dari masjid. Itu kan sebenarnya nilai apa untuk sebuah muhasabah? Sebenarnya untuk apa yang kita lakukan dulu? Ini juga menjadi sebuah perenungan. Kalau karena Allah ya jalan aja. Saya akan bantu, saya bantu, saya teruskan melakukan hal-hal yang baik. Tidak kemudian dengan persoalan-persoalan itu. Nah, orang-orang yang meredam murka Allah itu adalah termasuk orang-orang yang ngurus masjid itu. Orang yang memikirkan masjid karena Allah, bukan karena orang. Disitulah letaknya kadang-kadang nilai keikhlasan yang kita lakukan itu sebenarnya teruji. Ya, kalau menurut Abu Bakar Al-Jassas itu mengatakan memakmurkan masjid itu mengandung 2 pengertian. Yang tadi itu pertama adalah berkunjung, berdiam di masjid, jadi meramaikan masjid, tamaro itu ya. Atau yang kedua membangun, memperbaiki, meramaikan apapun yang kemudian untuk kegiatan-kegiatan taqarrub kepada Allah dilakukan di masjid itu. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yahsa illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Jadi ini penting untuk kita pahami bersama. Quran surat At-Taubah ayat 18 ini. Nah, kemudian siapa orang yang kemudian meredam murka Allah itu? Yang kedua adalah orang-orang yang saling menyayangi, mengasihi, wal mutahabbina fi, orang yang saling mencintai, menyayangi, ada itu merupakan adalah tanda kekuatan iman dan manisnya iman. Jadi bisa diperhatikan di situ bahwa Allah kemudian meredam murkanya itu karena melihat orang-orang yang saling
menyayangi, saling mencintai karena Allah. Jadi bukan bermusuh-musuhan. Kalau bermusuh-musuhan itu justru akan berbahaya kepada amal ibadah yang dia lakukan, bisa kemudian dipending untuk dapat ridho dari Allah itu. Jadi ada kaitannya. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang kemudian memang niat karena Allah, bukan karena apapun, dibantu. Lalu kemudian muncullah kasih sayang. Jadi dengan sholat berjamaah itu kan untuk kasih sayang. Lah kok aneh kan? Kan aneh kalau kemudian itu terjadi. Padahal harusnya yang terjadi adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Jadi ada seseorang yang mencintai saudaranya, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi kalau cintanya karena Allah beda. Apapun yang terjadi, ya tetap ada silaturahim, ada kebaikan yang muncul. Itu karena Allah. Dan yang ketiga itu adalah karena melihat hamba-hambanya yang bangun di tengah malam saat banyak yang tidur. Dia meneteskan air mata, beristighfar pada Allah. Ada beberapa manusia yang menangis mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ini sebenarnya. Jadi kalau menurut hadis ini Allah sudah hendak melihat kedurhakaan banyak, kemaksiatan yang banyak, tetapi kemudian Allah alihkan itu karena masih melihat orang-orang yang kemudian memakmurkan masjid, orang-orang yang saling menyayangi dan mengasihi, dan orang-orang yang kemudian masih ada orang yang menangis di malam hari untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya kepada Allah itu luar biasa. Ada apa ini ya Allah? Ada apa seperti ini ya Allah? Itu saudaraku. Tapi kadang-kadang ya begitulah. Kalau di dalam riwayat yang lain kan disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setan itu gagal untuk tidak membuat orang menyembah Allah itu. Setan itu gagal untuk tidak membuat orang mungkin sholat, tidak membuat orang kemudian bersedekah, ngaji. Tapi setan itu bisa masuk di permusuhan, senang dan berlama-lama dalam permusuhan. Itu setan berhasilnya di situ. Kalau membuat orang tidak sholat, membuat orang tidak ngaji, itu gagal setan itu, karena kita masih pengen ngaji, karena kita masih ini. Tapi yang diserang itu adalah permusuhan. Dan itulah kadang-kadang kegagalan kita di situ. Padahal sudah disebutkan orang yang mau masuk surga itu adalah orang yang punya qalbun salim, dan itu tidak mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah kelompok orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Itu adalah orang-orang yang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Artinya yang suka berpuasa. Maka jangan pernah kemudian meninggalkan makan sahur itu, walaupun cuma satu biji kurma, karena malaikat itu akan mendoakan kita. Senang melihat orang-orang yang sahur itu. Kemudian kelompok orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang berpuasa di mana orang-orang itu makan di rumah atau di tempatnya. Jadi yang suka traktir, atau yang suka kemudian ngajak untuk memberi makan orang yang sedang berpuasa itu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tusalli 'alas shaim idza ukila indahu hatta yafruh." Sesungguhnya para malaikat bersalawat kepada seseorang yang berpuasa, sedangkan orang-orang yang memakan makanannya hingga mereka semuanya kemudian pergi. Jadi
orang yang suka memberi makan orang berpuasa, jadi yang ngasih makannya orang yang berpuasa itu pahalanya sama ya. Jadi orang yang senang berpuasa silakan. Yang kira-kira susah untuk berpuasa, maka cari orang-orang yang berpuasa, nanggung. Engkau nanggung apa makannya nanti malam. Pas maghrib, adzan maghrib, dia tanggung semuanya, itu kan luar biasa. Ini kan sederhana. Amal-amal seperti ini sederhana. Tapi kadang-kadang kita tidak cermat untuk melihat itu. Makanya ada satu kebiasaan, ya, misalnya di satu rumah bapaknya puasa, ibunya tidak bisa puasa. Dia kemudian berusaha menyiapkan segala sesuatunya untuk suaminya. Sebaliknya, ketika suaminya mungkin tidak puasa karena dia ada kegiatan yang membuat susah keadaannya, maka lalu kemudian istrinya yang berpuasa, maka suaminya itu jam 4:30 sudah cari-cari makan. Sepanya mana bini nampo. Kan itu enak, sama-sama dapat pahala. Ini amalan sederhana, tapi kadang-kadang kita tidak cermat. Malah kadang-kadang ada yang mengucapkan, "Mas, kok tak melihat bakna, salah bakna puasa ya, salah aki, salah bakna puasa ya." Kita ini kadang-kadang tidak cermat. Padahal malaikat itu kemudian bersalawat kepada orang-orang yang ngasih makan. Jadi betapa luar biasanya ketika orang-orang yang bersahur ini kemudian didoakan oleh para malaikat, begitupun kemudian orang-orang yang kemudian dia berpuasa lalu kemudian memberi makan di rumahnya atau di tempatnya bagi orang-orang yang berpuasa. Ini pahalanya double-double. Nah, berikutnya adalah siapa orang-orang yang kemudian mendapatkan salawat dari para malaikat itu adalah orang-orang yang suka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara orang yang berbahagia dengan salawat para malaikat itu adalah orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr dia berkata, "Man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatuh sab'ina salatan falyukil 'abdun min dzalika aw yaksir." Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepadanya sebanyak 70 salawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seseorang itu untuk membaca salawat itu. Ada riwayat yang menarik itu, riwayatnya Imam At-Tirmizi dari Ubay bin Ka'ab, dari ayahnya, dia berkata, "Aku bertanya tentang berapa banyak harus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian sekehendakmu, kata Nabi, 1/4. Jika ditambah itu lebih baik. Bagaimana kalau setengah? Jika ditambah itu lebih baik. Bagaimana kalau 2/3? Terserah kamu, tapi kalau ditambah lebih baik. Lalu bagaimana kalau seluruh zikirku itu adalah salawat? Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan tukfahammaka wa yukfaru laka dzanbuk." Jika demikian maka semua keinginanmu terpenuhi dan dosa-dosamu akan diampuni. Jadi ini riwayat yang menarik. Orang yang suka bersalawat itu di samping dia juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, juga dalam hadis ini disebutkan orang yang kemudian suka bersalawat kepada Nabi ini, maka semua keinginannya akan terpenuhi dan dosa-dosanya akan diampuni. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tentu kelompok orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian disalawati. Dia suka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian para malaikat pun mendoakan orang-orang yang bersalawat ini. Ada orang-orang barat itu pernah juga mempertanyakan itu. Kenapa sih orang-orang Islam itu harus bersalawat kepada nabinya? Bukankah nabinya sudah dijamin? Buat apa lagi kemudian bersalawat kepada nabinya? Atau jangan-jangan nabinya masih disalawati, bagaimana kemudian dia akan memberikan syafaat, bantuan kepada umatnya
kalau masih disalawati seperti itu? Itu pertanyaan orang-orang barat ya, yang kemudian sedikit nyinyir terhadap kalau nabinya itu bisa memberi syafaat, katanya sudah dijamin, kenapa harus bersalawat? Masih didoakan untuk selamat dan sebagainya. Maka Syekh Abdul Halim Mahmud itu kemudian menjawab beberapa pertanyaan itu. Yang pertama bahwa salawat yang kita baca itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya bukan hanya sekedar doa untuk keselamatan Nabi, tapi sesungguhnya pertama kita lakukan itu adalah untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi salah satu hak beliau atas umatnya. Kemudian yang ketiga untuk menunjukkan rasa terima kasih atas berkah besar yang telah diberikan kepada kita, yaitu Islam dan Sunnah Nabi. Jadi kita tidak cukup untuk membalas jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sangat luar biasa memberikan contoh dalam setiap sisi kehidupan ini. Kita berterima kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersalawat itu. Tidak cukup kita, karena itu adalah bentuk terima kasih kita sesungguhnya. Lalu kemudian untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang yang kemudian dipenuhi dengan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat itu akan menunjukkan juga bahwa nanti orang-orang yang bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah orang-orang yang mencintai Nabi, banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hadis yang menyebutkan itu. Aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan. Bahwa yang paling utama nanti di hari kiamat itu, yang paling dekat kedudukannya nanti adalah orang yang banyak bersalawat kepada aku. Nah ini tentu hadirin yang dirahmati Allah, mengingatkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang banyak bersalawat kepada Nabi ini akan kemudian didoakan oleh para malaikat. Kemudian kelompok yang terakhir, dua terakhir itu adalah doa para malaikat bagi orang-orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan, jadi tanpa sepengetahuan orang yang didoakan dan juga orang yang didoakan. Dakwatul mar'il muslim li akhi bi dhahfil ghaib mustajabah inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhi bi khairin qala al malak al muwakkalu bi amin wa laka bi muslim. Jadi malaikat itu ikut mendoakan kita karena kita berdoa untuk saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Bapak mendoakan tetangga bapak, bapak mendoakan kerabat bapak tanpa sepengetahuan dia, atau secara khusus mendoakan orang-orang tertentu, maka itu malaikat ikut kemudian mengamini lalu mengatakan dan untukmu juga. Jadi orang yang mendoakan secara tulus tanpa sepengetahuan orang itu berarti hatinya bagus. Nah, orang-orang yang hatinya bagus ini tentu memang suit dengan orang-orang yang kemudian akan berjalan dengan hati yang bersih. Bayangkan tanpa sepengetahuan dia doakan, ya Allah berikan tetangga saya rezeki yang banyak, ya Allah dia masih butuh, ya Allah berikan, ada yang sakit sembuhkan ya Allah, tanpa sepengetahuan dia. Itu menunjukkan bahwa kita ini orang baik, tanpa kita harus mengatakan engkau doa ikibaknalah, tidak usah. Tapi kita doakan dengan tulus, maka lalu kemudian malaikat mengatakan amin, dan juga kamu akan dapat seperti itu. Maka seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya akan kembali kepada diri kita. Begitu sebaliknya, ketidakbaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Maka orang yang berpikir berbuat baiklah tanpa kemudian tedeng aling-aling apapun, karena setiap kebaikan itu pada dasarnya adalah untuk diri kita sendiri. Nah, yang terakhir itu kelompok orang-orang yang kemudian didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.
Jadi di antara orang yang dimuliakan dengan doa para malaikat itu adalah orang yang mengerjakan, yang mengajarkan orang lain dengan pelajaran agama, sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan ini, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang berada di lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi di antara orang-orang yang kemudian nanti akan didoakan oleh para malaikat adalah kelompok orang-orang yang kemudian mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka sering-seringlah kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Karena bagian dari orang-orang yang nanti akan didoakan oleh malaikat itu adalah orang-orang yang suka mengajarkan kebaikan. Orang tua yang mengajarkan kebaikan pada anaknya, saudara yang mengajarkan kebaikan kepada saudaranya yang lain, maka itu termasuk orang-orang yang kemudian akan didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoakan kita adalah memohonkan ampun kepada kita dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada kita. Inilah kelompok orang-orang yang kemudian kita bahas 4 kali pertemuan ini, kelompok orang-orang yang kemudian didoakan oleh para malaikat. Insya Allah kita akan bahas berikutnya tentang siapa kelompok orang-orang yang dilaknat oleh malaikat. Jadi ada sekitar 16 kelompok orang yang sudah dibahas dari sejak awal. Siapa yang kemudian dapat doa dari para malaikat. Mudah-mudahan amal-amal yang sederhana ini bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Sama-sama punya kelemahan, sama-sama punya kesalahan dan kehilafan, tetapi bagaimana cara kita mendidik hati kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi ajaran agama tanpa kemudian takut kepada hawa nafsu kita atau orang-orang tertentu, tetapi yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sebuah muhasabah buat kita sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat kita semua. Itu yang bisa disampaikan. Wal afu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.